Lebih dahulu. Baik, tema saya pagi ini adalah berkat yang tersamar. Saya akan mulai dengan kisah raja dan sahabatnya, Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi di bawah ini mungkin dapat membantu kita memahami bahwa sebenarnya di balik peristiwa itu ada berkat yang tersamar, yang belum kita sadari pada saat itu. Ada sebuah kisah tentang seorang raja yang mempunyai seorang sahabat baik. Temannya ini atau sahabatnya ini punya kebiasaan berkomentar. Ini bagus atas semua situasi dalam hidupnya, baik positif maupun negatif. Suatu hari sang raja dan sahabatnya pergi berburu. Sahabatnya ini mempersiapkan dan mengisikan peluru untuk senapan sang raja. Kelihatannya sang sahabat melakukan kesalahan dalam mempersiapkan senjata tersebut. Karena setelah raja menerima senapan itu dari sahabatnya, senapan itu meletus dan mengenai jempolnya. Seperti biasa, sang sahabat berkomentar, "Ini bagus." Yang oleh raja dijawab, "Tidak, ini tidak bagus." Dan raja tersebut menjebloskan sahabatnya ke dalam penjara. Kurang lebih setahun kemudian, sang raja pergi berburu ke daerah yang berbahaya. Ia ditangkap oleh sekelompok orang kanibal, kemudian dibawa ke desa mereka. Mereka mengikat tangannya dan menumpuk kayu bakar, bersiap untuk membakar. Ketika mereka mendekat untuk menyalakan kayu tersebut, mereka melihat bahwa sang raja tidak mempunyai jempol. Karena percaya pada tahayul, mereka, yaitu sekelompok orang kanibal ini, mereka tidak pernah, di mana mereka tidak pernah makan orang yang tidak utuh, jadi mereka akhirnya membebaskan sang raja tersebut. Dalam perjalanan pulang, raja tersebut ingat akan kejadian yang menyebabkan dia kehilangan jempolnya dan merasa menyesal atas perlakuannya terhadap sahabat baiknya. Raja langsung pergi ke penjara untuk berbicara dengan sahabatnya. "Kamu benar," katanya. "Baguslah bahwa aku kehilangan jempolku." Dan ia menceritakan kejadian yang baru dialaminya kepada sahabatnya itu. "Saya menyesal telah menjebloskan kamu ke penjara begitu lama. Saya telah berlaku jahat kepadamu." "Tidak," kata sahabatnya. "Ini bagus." "Apa maksudmu?" kata raja. "Ini bagus." "Bagaimana bisa bagus? Aku telah mengirim kamu ke penjara selama 1 tahun." Sahabatnya itu menjawab, "Kalau kamu tidak memenjarakan aku tadi pasti bersamamu. Dan jika aku bersamamu, pastilah aku yang akan mereka bakar. Karena aku utuh dan tidak ada cacat." Jadi kehilangan jempol ataupun kebebasan karena dipenjara bukanlah hal yang menyenangkan. Namun karena dua peristiwa itulah, sang raja dan sahabatnya tidak menemui ajalnya dalam peristiwa tahun berikutnya. Demikian pula dalam hidup kita, ada peristiwa yang menyebabkan kita kehilangan materi mungkin, atau pencarian, bahkan orang yang kita kasihi. Tentu saja itu membuat kita sedih, kesal, marah, bahkan menggugat Tuhan karenanya. Beberapa di antara kita mengalami pergumulan batin yang panjang karena penolakan kita atas kejadian yang tidak menyenangkan ini. Ada yang menolak begitu keras sehingga menjauh dari Tuhan. Namun jika kita dapat mengikuti sikap sahabat raja di atas, yang secara positif menerima setiap peristiwa baik maupun buruk dalam hidup kita, niscaya suatu hari nanti kita akan menyadari adanya berkat-berkat yang tersamar dalam setiap peristiwa yang kita alami. Baik, saya masuk dalam firman Tuhan yang diambil dari 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 16. Ada 10 ayat Bapak Ibu sekalian. "Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan yang tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu,
bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Bapak Ibu, ada beberapa yang saya highlight di sini, ya, di ayat 7 dan di ayat 9, kata-kata telah disediakan Allah. Disediakan Allah. Itu bahasa Yunaninya prorizo, ya. Artinya menandai atau menetapkan batas-batas, ya. Memiliki pengertian yang sama dengan kata horizon, ya, cakrawala. Allah sudah menandai lebih dulu cakrawala dari zaman demi zaman dan menyelesaikannya dengan sempurna. Rencana yang lebih dulu telah ditetapkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, semuanya telah disiapkan, disediakan oleh Allah. Allah telah menetapkan batasan-batasannya. Allah sudah membuat grand design-nya untuk setiap kita. Telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Kata-katanya seperti itu di ayat 7. Dan disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi kata-kata disediakan atau disiapkan itu bahasa Yunani-nya prorizo, artinya ditandai, ditetapkan batasan-batasannya. Tuhan telah menetapkan dan menyediakan yang terbaik untuk setiap kita. Nah, berkat itu adalah hadiah dari Bapa Surgawi. Ya, saya highlight ini, saya ambil ya di ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Nah, kesimpulannya dari ayat tersebut adalah berkatnya sudah ada, available, berkatnya itu sudah ada, berkatnya sudah tersedia, ya. Dan yang kedua, kesimpulannya adalah sudah disiapkan khusus oleh Bapa Surgawi bagi mereka yang mengasihi Dia, ya. Kata-katanya jelas, ya, disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia, ya. Siapa yang mengasihi Dia? Ya kita, anak-anak Tuhan, anak-anak terang, ya. Disiapkan khusus oleh Bapa Surgawi bagi kita yang mengasihi Dia atau yang mengasihi Bapa. Yang ketiga, kesimpulannya ada elemen of surprise, ya. Elemen of surprise ini ada di kata-kata tidak dapat ditangkap, ya, oleh indera mata dan telinga, ya. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, ya, tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada elemen of surprise, di mana tidak dapat ditangkap oleh indera mata dan telinga, serta tidak pernah timbul di dalam hati kita, tidak pernah timbul di dalam hati manusia. Semua itu ada elemen of surprise yang Tuhan telah siapkan untuk setiap kita. Yang berkat itu adalah hadiah atau pemberian yang luar biasa dari Bapa Surgawi kita di surga. Bapak Ibu sekalian, secara global ada dua jenis berkat, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah berkat Tuhan, yaitu berkat yang disediakan bagi orang pada umumnya, baik orang yang percaya Tuhan maupun yang tidak percaya Tuhan. Contohnya adalah hujan, ya, disediakan, dialami oleh baik orang percaya maupun orang tidak percaya. Petani yang menantikan hujan, ya, mau orang percaya petaninya, mau tidak percaya Tuhan, semua akan mengalami apa yang namanya hujan untuk sawahnya, untuk kebunnya, ya, semua mengalami hal yang sama. Itu adalah berkat Tuhan. Contoh kedua adalah prinsip kerja keras dan rajin bekerja, niscaya akan berhasil. Nah, prinsip ini pun dialami baik oleh orang percaya maupun oleh orang yang tidak percaya. Ya, kalau kita kerja keras, kerja rajin, kita pasti berhasil. Ya, kita akan menuai hasilnya yang terbaik. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu pun dialami. Ya,
oleh orang percaya dan yang tidak percaya Tuhan sekalipun. Itu yang disebut dengan berkat Tuhan secara umum. Nah, tetapi ada yang kedua adalah berkat Bapa Sorgawi, yaitu berkat yang disediakan, disiapkan khusus hanya untuk anak-anak Tuhan yang percaya pada Tuhan dan hidup mengasihi Tuhan. Ya. Nah, ini sudah ditetapkan. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya. Jadi dikatakan di sini, kita tahu sekarang Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu, ya. Dalam segala sesuatu artinya tidak terbatas dalam segala sesuatu di dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, dalam terjemahan The Passion Translation dikatakan, jadi kita yakin bahwa setiap detail dari hidup kita terus-menerus dijalin bersama untuk masuk ke dalam rencana Allah yang sempurna, yang membawa kebaikan ke dalam hidup kita. Karena kita adalah pencintanya yang dipanggil untuk menggenapi tujuan yang sudah dirancangkannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sudah ditetapkan oleh Tuhan. Ditetapkan oleh Bapa di surga bahwa Tuhan bekerja atas kehidupan kita bagi mereka yang mengasihi Dia. Dan bahwa Tuhan, istilahnya Pak Dedi bilang, cawe-cawe ya, itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Tuhan masuk, mengintervensi, berdaulat atas kehidupan kita, bagi kita yang mengasihi Dia. Nah, ada dua jenis tindakan mendatangkan berkat, Bapak Ibu, yaitu ketika kita melakukan dan ketika kita tidak melakukan. Ketika kita melakukan kebenaran, yaitu perintah Tuhan, hukum Tuhan, dan ketetapan Tuhan. Tetapi yang kedua adalah ketika kita tidak melakukan. Tidak melakukan apa? Tidak melakukan dosa, tidak kompromi, tidak melakukan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya. Jadi ada tindakan-tindakan yang mendatangkan berkat ketika kita melakukan dan ketika tidak melakukan. Jadi ada dua hal yang perlu kita lakukan. Ya. Ketika kita melakukan perintah-perintah Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, hukum-hukum Tuhan dan ketetapan Tuhan, tetapi ketika kita tidak melakukan, tidak kompromi, tidak melakukan dosa, tidak memuaskan keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, bahkan kita menyangkalinya, yang menolaknya, menyalipkan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Ya, itu mendatangkan berkat buat setiap kita. Ada 5 jenis berkat tersamar yang sering kita alami, sekalipun terkadang kita nggak sadar itu kita alami dalam kehidupan kita. Nah, apa itu? Privilege Project, ya, ini adalah hak istimewa khusus untuk anak-anak Tuhan, hak khusus anak-anak Tuhan. Hari-hari ini kita sering mendengar kata privilege, ya, privilege anak presiden, ya. Kita adalah privilege, ya, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Kita punya hak istimewa sebagai anak Tuhan. Kita punya hak khusus anak-anak Tuhan, dan Tuhan tahu, ya, kita adalah anak-anak yang dikasihi, biji matanya sendiri, yang berharga dan mulia di mata Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berkat yang tersamar adalah perkenanan Tuhan. Ya, Amsal 8 ayat 35 berkata, karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Ya, dikatakan karena siapa mendapatkan aku, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi ini bicara tentang hikmat, ya. Ada siapa mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan hidup, dan Tuhan berkenan akan dia. Jadi kita mendapatkan perkenanan Tuhan, ya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dikenan oleh Tuhan, mendapatkan perkenanan khusus dari Tuhan. Dan yang kedua, Bapak Ibu sekalian, berkat yang tersamar adalah pemeliharaan Tuhan. Di dalam Mazmur 55 ayat 23 berkata, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya, dibiarkannya orang benar itu goyah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada pemeliharaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata di dalam kehidupan kita.
kita sadari atau kita tidak sadari, Tuhan selalu menetapkan, memelihara kita, memberikan yang terbaik kepada kita. Dia tahu apa yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Yang ketiga adalah berkat tersamar, yang ketiga adalah pertolongan Tuhan. Mazmur 121 ayat 1 sampai 2 berkata, ini kemarin sempat dibahas oleh pembicara sebelumnya ya, Stephen Monica, ya, si Epeng, ya, nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu sekalian, saya sering mendengar kisah-kisah bagaimana anak-anak Tuhan mengalami pertolongan Tuhan. Kadang-kadang kalau pasien lagi sharing ya dengan pasien, saya dengar ya mereka mendapatkan kemudahan-kemudahan pertolongan Tuhan pada waktu berobat di rumah sakit, pada waktu mereka sedang menanti jadwal dokter, jadwal operasi dan seterusnya. Mereka mengalami pertolongan Tuhan yang tidak bisa kita bayangkan sebelumnya. Ya, jadi ada pertolongan Tuhan untuk setiap anak-anaknya, anak-anak Tuhan, anak-anak terang. Ya. Yang keempat adalah kemudahan dari Tuhan. Ya, saya suka kata kemudahan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita dimudahkan oleh Tuhan dalam menjalani segala sesuatu atau melewati segala sesuatu, dimudahkan oleh Tuhan. Ada kemudahan-kemudahan dari Tuhan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Nahum 1 ayat 7 sampai 8 berkata, Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Ia menghabisi sama sekali orang-orang yang bangkit melawan dia dan musuhnya dihalaunya ke dalam gelap. Jadi yang keempat adalah kita mengalami, kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Tuhan, Bapa kita, buat setiap kita, anak-anaknya. Ada kemudahan-kemudahan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan kelima adalah pelayanan malaikat, Bapak Ibu sekalian. Kita memiliki malaikat-malaikat yang diperintahkan Tuhan untuk menjaga kita. Mazmur 34 ayat 8 berkata, malaikat Tuhan berkemah atau berjaga di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Jadi ada malaikat-malaikat yang selalu berjaga di sekeliling kita. Ya, ada bodyguard yang tidak kelihatan, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu lebih dari pas pampres. Ya, ini benar-benar bodyguardnya luar biasa. Ya, Tuhan kirim malaikat-malaikatnya untuk memprotek setiap kita anak-anak Tuhan. Ya, berkemah, berjaga di sekeliling kita. Ya, dan meluputkan kita dari mara bahaya. Ya, Mazmur 91 ayat 11 sampai 12 berkata, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita berjalan pun, Tuhan tidak ingin kaki kita terantuk kepada batu. Sehingga malaikat-malaikat dikatakan menatang kita, menahan kita, yang membopong kita di atas tangannya. Ya. Malaikat-malaikatnya diperintahkannya untuk menjaga kita di segala jalan kita. Ya, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ini adalah berkat tersamar yang kelima. Nah, sikap hati yang benar terhadap berkat, yang pertama Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Tuhan adalah penyedia berkat. Ya, dengan menyadari bahwa Tuhanlah segala bentuk berkat itu, membuat kita selalu fokus dan senantiasa bersyukur untuk kemurahan hati Allah. Jadi kita harus menyadari siapa Tuhan Bapa kita yang menyediakan semua fasilitas, semua berkat-berkat itu, ya, yang kelihatan dan tidak kelihatan, yang tersamar sekalipun, Tuhan siapkan untuk setiap kita, anak-anaknya. Jadi kita harus menyadari bahwa dari Tuhanlah segala berkat itu dan segala kemuliaan kita kembalikan buat Tuhan. Yang kedua adalah kita bersyukur dengan anugerah menikmati. Ya, jadi terkadang kita menikmati anugerah atau berkat Tuhan itu jauh lebih enak, ya, lebih nikmat daripada memiliki, Bapak Ibu sekalian. Saya sering kasih contoh, ya, kita mendapatkan facility dari Tuhan untuk bisa bepergian dengan pesawat. Ya, kita menikmati jalan-jalan, ya, tetapi tidak harus toh kita memiliki pesawatnya, ya, parkir di depan rumah kita, ya, tidak perlu toh memiliki. Tetapi yang penting adalah kita menikmati, ya.
Justru kalau kita memiliki pesawat parkir di depan rumah kita, mungkin itu jadi masalah buat kita, buat tetangga kita, Bapak Ibu sekalian. Ya, tetapi cukup kita menikmati. Ya, kita bisa menikmati berkat Tuhan itu lebih dari cukup. Ya, kita harus bersyukur bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kisah ini kurang lebih 7 tahun yang lalu. Jadi saya ingin cerita cara Bapa Surgawi memperlakukan anak-anaknya. The way a heavenly father treat his children. Jadi suatu ketika kita sudah planning mau pergi ke Jepang ya dengan keluarga. Tapi beberapa minggu sebelum kita berangkat ke Jepang, saya membawa istri saya ke dokter kandungan karena dia bilang kok kayaknya terlambat nih, ada harus periksa. Gitu. Oke, antar ya ke rumah sakit PIK, antar ke sana. Ternyata dokternya memastikan, oh ya ini sudah sudah ada janin ya, sudah ada bakal anak di dalam kandungan. Ya, udah 1 bulan kurang lebih 3 minggu sekian gitu ya. Wah, ini saya bilang sama istri saya, kita udah planning minggu depan akan berangkat ke ini. Jadi kita minta surat lah dari dokter ya, minta surat dari dokter tolong bikinin surat dong, kita udah plan mau ke ini. Oh tapi kandungannya kuat nih, bagus kok, gini-gini kata dokter. Oke lah, saya bikinin surat. Nah, singkat cerita dibuatkan surat lah dari dokter kandungan, boleh bepergian gitu ya, kita pegang suratnya. Nah, jadi kita nyampe di bandara Soekarno-Hatta, kita masuk ke nunggu di counternya Ana ya, Ana R. Karena ini 2 keluarga ya, jadi ipar saya dengan keluarganya udah ngantri di counter di depan, terus mereka sudah selesai, mereka masukin baggage semua. Tiba giliran kami gitu. Jadi Devi istri saya maju ke depan ke counter, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang tahu kalau istri saya itu hamil 1 bulan. Ya. Yang tahu cuma saya, istri saya. Gitu. Petugas counter nggak tahu, yang keluarga yang lain nggak tahu. Ya. Cuma saya dan istri saya. Walaupun udah megang surat ya, jadi ngantri gitu. Saya biasa ngurus koper di belakang ya, tugas saya itu yang berat-berat ya. Saya taruh di ini, udah siap-siapin koper, istri saya di depan. Kemudian singkat cerita pembicaraan begini Bapak Ibu sekalian. Jadi kita beli tiket ekonomi ya untuk ke Jepang. Kemudian istri kurang lebih begini. Maaf Ibu, bilang, pesawat kami hari ini sedang penuh banget katanya. Sehingga dengan berat hati kelas yang ibu ibu ambil kelas ekonomi itu tidak bisa didapatkan gitu. Jadi kami mengupgrade tiket Bapak Ibu sekalian fasilitasnya ke premium ekonomi. Ya. Jadi itu dinaikin kelas Bapak Ibu sekalian, ya dinaikin kelas. Jadi saya karena booking tiketnya itu saya, istri saya, anak saya Vilo dan ibu mertua saya, kita berempat. Jadi kita naik kelas lah ke premium ekonomi. Istri saya nengok ke saya sambil bilang, kita dinaikin premium ekonomi dari kelas ekonomi naik ke premium ekonomi. Wah, luar biasa saya bilang. Luar biasa. Nah, itu cara Tuhan ya memperlakukan anak-anaknya Bapak Ibu sekalian. Nggak ada yang tahu istri saya itu hamil 1 bulan ya. Tetapi Tuhan tahu yang terbaik untuk anak-anak. Dia men-treat anak-anak itu dengan begitu rupa, dengan begitu baiknya. Ya. Singkat cerita, kurang lebih 2 minggu saya ada di Jepang, jalan-jalan semua, dan kemudian tiba waktunya kami harus kembali ke Indonesia. Antri lagi Bapak Ibu di counter Ana yang ada di Tokyo. Ya, sedang antri lagi, kemudian saya bagian belakang lagi biasa, bagian koper. Terus kemudian saya bicara sama Tuhan, Tuhan, kalau saya cerita sama teman-teman saya, ya, oh saya dapat kemurahan Tuhan tuh dari ekonomi ke premium ekonomi. Mereka akan bilang begini Tuhan, itu kebetulan, ya kan? Itu cuma satu kali trip dari Jakarta ke Jepang, ya.
itu kebetulan. Mereka bisa bilang gitu, Tuhan. Ini saya ngomong ya sama Tuhan. Terus kemudian, tapi kalau dapat premium ekonomi lagi, di-upgrade lagi dari Jepang dari Tokyo ke Jakarta, mereka akan bungkam Tuhan. Mereka nggak akan ngomong itu kebetulan. Tapi mereka akan bilang, oh itu anugerah Tuhan. Itu kebaikan Tuhan. Selagi saya bicara dengan Tuhan seperti itu. Ketika saya bicara dengan Tuhan seperti itu. Istri saya di depan saya nengok ke belakang. Dan berkata, dapat lagi premium ekonomi. Dia upgrade lagi untuk pulang. 1 booking tiket 4 orang. Di situ saya terharu untuk kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita nggak bisa menilai berkat Tuhan hanya dari uang saja. Itu hanya sebagian kecil, Bapak Ibu sekalian. Berkat Bapa itu jauh lebih bernilai dari hanya sekedar uang. Dan Bapa Surgawi tahu bagaimana memperlakukan anak-anaknya. Tidak perlu kita mengajari Bapa Surgawi bagaimana seharusnya memperlakukan kita anak-anak. Dia tahu yang terbaik buat kita. Dia tahu how to treat his children, bagaimana memperlakukan setiap kita anak-anak terang, anak-anak surgawi. Dan Tuhan memberikan yang terbaik buat setiap kita, menyediakan bagi kita yang mengasihi Dia, yang terpanggil sesuai dengan kehendak Allah. Mazmur 23 berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan tinggal dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak Ibu sekalian, itulah yang Daud lihat bagaimana perlakuan Tuhan kepada dirinya, kepada keluarganya. The way a heavenly Father treat his children. Berkat tidak perlu dicari, Bapak Ibu sekalian. Berkat selalu tersedia. Karena God is our sources. Ya, Tuhan adalah sumber kita. Kita tidak perlu mencari-cari berkat. Semuanya sudah tersedia buat kita. Sekalipun itu bentuknya tersamar. Saya selesai, Bapak Ibu sekalian. Besok Bapak Ibu akan dilayani oleh penatua kita, Bapak Tony Suwardi, di dalam Morning Chapel, di dalam link Zoom yang sama dan waktu yang sama. Mari kita berdoa. Bapak yang Maha Baik, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk setiap berkat-berkat yang kami dapatkan daripada Engkau. Semua tidak terhitung dan tidak terhingga. Seperti pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti kami seumur hidup kami. Kami akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Ajari kami melihat dengan mata rohani. Bagaimana Tuhan selalu menyertai kami, mengguidance kami, dan menolong kami. Men-treat kami dengan cara yang luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Dan pagi hari ini Tuhan, kiranya berkat-Mu turun atas semua saudara-saudara kami yang hadir dalam Morning Chapel pagi hari ini. Kiranya berkat Abraham, Ishak, dan Yakub, keberhasilan, keberuntungan, kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemudahan dalam segala sesuatu dalam pelayanan malaikat, menyertai seluruh kehidupan kami sepanjang hari ini, dan kami akan tinggal diam di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Yosef. Terima kasih juga buat Inge dan Yesus yang sudah berdoa pada hari ini. Terima kasih buat semua.